Aku mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan 3 anak yang tenggelam. Tapi, tepat saat aku bersiap menerima hadiah uang 300.000, Chen Hao, siswa miskin di kelasku, tiba-tiba menerobos maju. Dia bilang ayahnya kena kanker dan butuh uang 300.000 itu. Dia memohon agar aku meminjamkan uang itu untuk menyelamatkan nyawa ayahnya. Di kehidupanku yang sebelumnya, aku yang terlalu baik hati ini langsung memberikan uang 300.000 yang bahkan belum sempat kugenggam itu kepadanya. Siapa sangka, itu adalah awal dari mimpi burukku. Sejak saat itu, dia menempel padaku seperti lintah yang terus mengisap darahku. Entah itu alasan neneknya sakit, ibunya terluka, atau adiknya yang tidak bisa bayar uang sekolah. Dia terus-menerus memanipulasiku dengan rasa bersalah, bahkan memaksaku berutang ke pinjaman online. Pada akhirnya, aku tahu kalau dia memakai uangku untuk membeli rumah dan berbagai barang mewah. Dan saat aku menolak memberinya uang lagi, dia marah besar dan mendorongku dari atas gedung. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku tahu rasanya hidup enak punya banyak uang? Karena kamu sudah membuatku merasakan manisnya kekayaan. Kamu tidak boleh membiarkanku kembali ke masa-masa miskin seperti dulu. Saat aku membuka mata lagi, aku sedang berdiri di atas panggung penghargaan di aula besar sekolah. Kepala sekolah baru saja menyerahkan cek senilai 300.000 ke tanganku. Di bawah panggung, lautan guru dan siswa memenuhi ruangan, dan kilatan lampu kamera terus menyala. Tepat saat aku hendak mengucapkan beberapa patah kata terima kasih, sebuah sosok tiba-tiba menerobos naik ke atas panggung. Itu Chen Hao, siswa miskin di kelas kami. Dia berlari ke arahku dan langsung berlutut di depanku. Seluruh aula besar itu seketika menjadi hening. Pandangan semua orang kini tertuju pada kami berdua. Yi Chen, kumohon, tolong aku. Ayahku kena kanker. Dokter bilang butuh 300.000 untuk biaya operasinya. Uang ini sangat penting untuk menyelamatkan nyawanya. Aku tahu uang ini pasti sangat berarti buatmu. Tapi, aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Keluargaku sudah menjual segala yang kami punya. Kumohon, pinjamkan uang itu kepadaku. Aku janji pasti akan mengembalikannya. Aku akan buat surat utang. Aku rela jadi budakmu untuk membalas kebaikanmu. Dia bicara sambil terus bersujud keras-keras. Dalam sekejap, dahinya sudah memerah. Melihat pemandangan yang sangat tidak asing ini, darahku rasanya langsung membeku. Di kehidupanku yang sebelumnya, tepat di tempat ini juga, melihatnya menangis terseduh-seduh seperti itu, hatiku luluh, dan aku langsung merasa iba. Dulu aku berpikir, walau uang 300.000 itu penting, tapi nyawa manusia jauh lebih berharga. Tanpa ragu sedikit pun, aku langsung menyerahkan cek yang tinta cetaknya masih terasa hangat itu kepadanya. Ambil saja uang ini untuk menyelamatkan paman. Tidak perlu pakai surat utang. Kalau ada kesulitan lagi, bilang saja. Saat itu, tepuk tangan bergemuruh dari bawah panggung. Semua orang memuji kebaikanku yang luar biasa. Chen Hao juga menangis sambil berterima kasih berkali-kali padaku. Dia bilang aku ini seperti malaikat penolong bagi keluarganya. Tapi, aku benar-benar tidak menyangka. Hari itu bukanlah awal dari sebuah penyelamatan, melainkan prolog dari mimpi burukku. Penyakit kanker ayahnya memang benar, tapi biayanya sama sekali tidak sampai 300.000. Sebagian besar uang itu malah dia gelapkan untuk dirinya sendiri. Pada awalnya, dia memang masih sesekali memberitahuku tentang kondisi ayahnya. Namun tak lama kemudian, dia mulai mencari-cari berbagai alasan untuk meminta uang dariku. Yi Chen, penyakit jantung nenekku kambuh. Kami butuh biaya rawat inap. Yi Chen, ibuku jatuh sampai kakinya patah saat bekerja di ladang. Uang operasinya masih kurang sedikit. Yi Chen, adikku keterima di SMA unggulan, tapi uang sekolahnya terlalu mahal. Keluargaku benar-benar tidak sanggup membayarnya. Setiap kali meminta, dia selalu memakai nada suara yang merengek. Berpura-pura sangat putus asa,
dan menceritakan betapa malang nasib keluarganya. Orang-orang di sekitarku pun mulai ikut campur. Yi Chen, kamu kan sekarang pahlawan besar. Uang segitu tidak ada artinya buatmu. Chen Hao itu sangat kasihan loh. Kalau bukan kamu yang bantu, siapa lagi? Dulu saja kamu bisa memberikan 300.000 dengan mudah. Cuma uang segini aja kok pelit banget. Belenggu moral mengikatku lapis demi lapis. Aku menjadi sosok yang dituntut untuk terus-menerus berkorban. Sekalinya aku ragu sedikit saja, aku akan langsung dituduh berdarah dingin dan egois. Demi memuaskan keserakahannya, aku mulai hidup hemat mati-matian. Tapi lama-kelamaan, jumlah uang yang dia minta semakin besar. Saat aku benar-benar tak punya uang lagi, dia mulai menghasutku untuk berutang di pinjol. Yi Chen, kamu pinjam dulu sedikit aja. Nanti kalau kondisi keluargaku udah mendingan, aku pasti langsung ganti kok. Bunganya juga nggak gede, cuma buat muter uang aja. Kalau nggak, ayahku terpaksa harus berhenti berobat lagi. Karena terus didesak olehnya dan dibuat sesak napas oleh tatapan menghakimi dari orang-orang sekitar. Aku akhirnya benar-benar meminjam uang. Dengan bunga yang terus berbunga, utangku membengkak pesat seperti bola salju. Sampai suatu hari, tanpa sengaja aku melihat Chen Hao menyetir mobil baru yang mengkilap, memakai baju bermerek, dan keluar dari sebuah kompleks apartemen mewah. Saat itulah aku tersadar sepenuhnya. Aku langsung melabrak dan memprotesnya. Awalnya dia masih mencoba mengelak, tapi setelah kebohongannya kubongkar, raut wajah melas dan menyedihkannya lenyap tak berbekas dalam sekejap. Sebagai gantinya, muncul raut keserakahan dan kebencian yang begitu keji. Terus kenapa kalau iya, Jiang Yi Chen? Kalau bukan gara-gara kamu, mana mungkin aku tahu rasanya hidup enak? Karena kamu udah bikin aku ngerasain enaknya hidup, kamu gak bisa ngebiarin aku balik lagi ke kehidupan miskin kayak dulu. Kamu itu udah ngancurin hidupku, tahu gak? Aku gemetar hebat saking marahnya. Aku menuntutnya untuk mengembalikan uangku dan melunasi semua utang pinjol itu. Uangnya udah habis, gimana mau ganti? Kalau kamu terus maksa aku, kita hancur bareng aja sekalian. Dalam perkelahian itu, dia tiba-tiba mendorongku dengan keras. Saat itu aku sedang berdiri tepat di pinggir atap gedung. Tubuhku kehilangan keseimbangan dan jatuh layaknya sehelai daun kering. Tepat di detik saat rasa hampa menyelimuti tubuhku, aku melihatnya berdiri di atas atap, tanpa ada sedikit pun rasa bersalah di wajahnya. Yang ada hanyalah tatapan dingin, seolah dia baru saja terbebas dari beban. Kalau bukan karena kamu, aku nggak bakal tahu enaknya punya uang. Tega-teganya kamu mau bikin aku miskin lagi? Kata-katanya itu menjadi ingatan terakhir di penghujung hidupku. Aku menunduk menatap Chen Hao yang sedang berlutut di tanah. Dia masih menangis, masih bersandiwara. Bekas kemerahan di dahinya terlihat begitu pas dan meyakinkan. Suaranya tersendat-sendat. Setiap kata yang dia ucapkan dipenuhi dengan keputusasaan. Astaga, kasihan banget ya. Kanker itu kan penyakit mematikan. 300.000 kebetulan pas banget buat nyelamatin nyawanya. Kok bisa kebetulan gitu ya? Yi Chen kan baru aja dapat bonus. Pasti dia bakal bantu, kan? Pastilah, dia kan pahlawan yang suka nolong orang. Celotehan yang tak asing ini persis sama seperti di kehidupanku sebelumnya. Hanya saja kali ini, hatiku sudah sedingin es. Chen Hao, bangun dulu. Chen Hao tampaknya tidak menyangka aku akan merespons seperti ini. Tangisannya sempat terhenti sejenak, lalu dia malah menangis semakin histeris. Enggak, kalau kamu nggak mau bantu, aku nggak bakal bangun. Yi Chen, aku mohon padamu, tolong selamatkan ayahku. Ucapnya sambil bersiap untuk bersujud lagi. Aku melangkah mundur selangkah, menghindari gerakannya itu. Aku bilang bangun, kita bicarakan baik-baik. Suara kasak kusuk orang-orang di sekitar pun perlahan mulai mereda. Semua orang sepertinya mulai merasa ada yang tidak beres. Wajah Chen Hao terlihat agak kaku, tapi dia tetap bersikeras untuk berlutut.
Yi Chen, aku tahu permintaan ini sangat keterlaluan. Tapi aku benar-benar tidak punya cara lain. Uangmu itu adalah kehormatan yang kau tukar dengan nyawamu. Tapi nyawa ayahku juga sangat penting. Di kehidupan sebelumnya, aku benar-benar luluh oleh kata-kata ini. Kupikir, seberapapun pentingnya uang, tetap tidak lebih penting dari nyawa manusia. Tapi sekarang aku baru sadar, nyawaku juga pernah karena uang ini, dan karena dia dengan mudahnya diinjak-injak. Chen Hao, ayahmu sakit. Aku sangat bersimpati. Tapi ini bukan alasan buatmu untuk menerobos ke sini, berlutut di depanku, dan memaksaku untuk memberikan uang itu kepadamu. Mata Chen Hao tiba-tiba membelalak, seolah tidak percaya. Apa maksudnya? Yi Chen tidak berniat membantunya. Ada apa ini? Bukankah dia seorang pahlawan? Agak berdarah dingin. Ya, bagaimanapun juga itu menyangkut nyawa manusia. Loh, Yi Chen, mari bicarakan baik-baik. Biarkan Chen Hao berdiri dulu. Jangan begini. Aku tidak menghiraukan kepala sekolah, dan tetap menatap tajam ke arah Chen Hao. Ayahmu terkena kanker, dan butuh biaya operasi sebesar 300.000 yuan. Terkait hal ini, apa kau sudah mengajukan bantuan ke pihak sekolah? Aku sudah mengajukannya. Tapi bantuan dari sekolah terlalu sedikit, sama sekali tidak cukup. Oh, ya, setahuku, sekolah punya dana bantuan khusus untuk penyakit kronis. Paling tinggi kau bisa mengajukan sampai 100.000 yuan. Apa kau sudah mengajukannya? Aku belum sempat. Belum sempat? Ayahmu sudah sakit parah sampai butuh biaya operasi 300.000 yuan. Tapi kau masih punya waktu untuk lari ke sini dan berlutut memohon padaku. Tapi kau tidak punya waktu untuk mengajukan dana bantuan dari sekolah. Chen Hao pun terbungkam. Suara kasak-kusuk penonton mulai berubah arah. Iya juga. Ya, bukannya sekolah punya dana bantuan? Kenapa dia tidak mengajukannya? Jangan-jangan dia cuma mau langsung minta uang hadiahnya Yi Chen? Iya. Raut kepanikan terlintas di wajah Chen Hao. Bukan itu maksudku. Aku cuma merasa minta ke Yi Chen lebih cepat. Lagi pula, 100.000 yuan itu tidak cukup. Kalau tidak cukup, kau bisa pikirkan cara lain. Misalnya, minta bantuan ke masyarakat. Buat penggalangan dana. Sekarang internet sudah sangat maju. Banyak orang di luar sana yang bersedia membantu orang yang benar-benar kesulitan. Atau, kau bisa bicarakan dengan pihak rumah sakit. Tanyakan apakah bisa menunggak sebagian dulu, dan dilunasi perlahan nanti. Ada banyak sekali cara, tapi, kau malah memilih cara yang paling buruk. Kau menerobos naik ke atas panggung, berlutut di depanku di hadapan seluruh guru dan murid. Menggunakan penyakit ayahmu, untuk memaksaku menyerahkan uang hadiah keberanianku ini kepadamu. Ini namanya bukan minta tolong. Kau ini sedang melakukan pemerasan moral. Semua orang tercengang, termasuk Chen Hao. Enggak, aku enggak begitu. Aku cuma putus asa. Aku benar-benar enggak punya jalan lain. Putus asa bukanlah alasan buatmu untuk memeras orang lain. Chen Hao, apa kau tahu apa arti uang ini bagiku? Ini bukan sekadar uang biasa. Uang ini kutukar dengan nyawaku sendiri. Hari itu, ada 3 anak yang jatuh ke danau. Air danaunya sangat dingin, arusnya sangat deras. Saat aku melompat turun, aku sama sekali nggak mikirin apa aku bisa selamat atau enggak. Aku cuma berjuang mati-matian mendorong mereka satu persatu ke darat. Padahal aku sendiri nyaris mati tenggelam karena terbelit tanaman air. Uang ini adalah penghargaan atas keberanianku. Ini bukan cuma sekadar 300.000. Ini adalah kehormatanku. Uang ini kudapatkan dengan keberanian dan nyawaku yang hampir melayang. Lalu sekarang, kamu pakai alasan penyakit ayahmu untuk nuntut aku menyerahkan uang ini ke kamu? Menurutmu, itu adil nggak? Suasana di bawah panggung hening seketika. Banyak pasang mata yang menatap dengan penuh pertimbangan. Aku nggak bermaksud begitu. Aku cuma apa? Cuma mikir karena aku baru aja dapat uang. Jadi pas banget buat kamu pakai, kan?
Kamu cuma mikir kalau aku harusnya lebih tulus, lebih baik hati, dan ngasih uang itu ke kamu. Chen Hao, kebaikan hati itu ada batasnya. Kebaikanku adalah menyelamatkan anak-anak yang tenggelam. Kebaikanku untuk membantu mereka yang benar-benar butuh bantuan. Dan tahu cara berterima kasih, bukan malah jadi alat buat menuruti tuntutanmu yang gak ada habisnya. Tubuh Chen Hao langsung tersentak. Dia menatapku dengan mata membelalak, penuh rasa syok dan kebingungan. Seolah-olah dia gak kenal siapa aku. Ya, dalam ingatannya, aku ini kan selalu jadi cowok yang lembut, bahkan cenderung penakut. Di kehidupanku yang sebelumnya, aku pasti bakal langsung luluh melihat dia memohon-mohon seperti ini. Tapi aku yang sekarang sangat tenang dan tajam. Setiap kata yang keluar dari mulutku bagaikan pisau yang merobek topeng kepalsuannya. Kamu, tega banget kamu ngomong gitu? Ayahku benar-benar udah kritis. Kamu biarin orang mati gitu aja? Apa kamu pantas disebut pahlawan? Aku menyelamatkan 3 anak yang tenggelam. Aku sangat pantas menyandang gelar pahlawan itu. Tapi, bukan berarti aku harus menyelamatkan semua orang. Bukan berarti aku harus menuruti semua permintaan orang. Aku ini pahlawan, bukan malaikat. Apalagi jadi mesin ATM-mu. Chen Hao, kalau kamu memang berniat menyelamatkan ayahmu, tolong cari bantuan dengan cara yang benar. Bukannya berdiri di sini dan pakai cara licik untuk memeras kebaikan hati dan kehormatan orang lain. Setelah bicara begitu, aku membuang muka darinya. Aku berbalik, menatap ke arah para guru dan murid di bawah panggung. Bapak dan Ibu guru, serta teman-teman sekalian, saya tahu, kita semua merasa simpati dengan musibah yang menimpa Chen Hao. Saya pun begitu, tapi, rasa simpati bukan alasan untuk membiarkan diri kita terjebak dalam pemerasan emosional. Saya punya rencana sendiri untuk uang penghargaan ini. Sebagian akan saya donasikan ke dana bantuan sekolah. Untuk menolong lebih banyak orang di luar sana yang benar-benar membutuhkan, seperti ayah Chen Hao. Sisanya, akan saya tabung untuk biaya kuliah dan biaya hidup saya di masa depan. Uang ini akan jadi pengingat atas keberanian saya hari ini. Jadi, saya tidak akan memberikannya langsung kepada Chen Hao, bukan karena saya berdarah dingin, tapi saya nggak mau kebaikan saya ini malah bikin orang lain jadi ngelunjak. Saya juga nggak sudi uang yang kudapatkan dengan mempertaruhkan nyawa ini disalahgunakan begitu saja. Aula besar itu sunyi senyap tanpa suara. Beberapa detik kemudian, entah siapa yang mulai bertepuk tangan lebih dulu. Bagus sekali, omongan Yi Chen bener banget. Enak aja mau main peras pakai simpati. Itu kan uang penghargaan dia, ya terserah dia mau diapain. Chen Hao keterlaluan banget sih. Bisa-bisanya dia maksa orang pakai cara kayak gitu. Di saat yang sama, Chen Hao masih terduduk lemas di lantai. Wajahnya pucat pasi seperti kertas. Dia melihat tatapan jijik dan penuh hujatan dari orang-orang di sekitarnya. Lalu, dia menatap mataku yang penuh ketegasan, dan akhirnya dia sadar. Kalau rencana liciknya kali ini benar-benar gagal total. Dia pun langsung bangkit berdiri, menatapku dengan tajam, lalu lari pontang-panting turun dari panggung. Dia kabur keluar dari aula. Aku hanya diam menatap punggungnya yang menjauh dengan penuh rasa malu. Tidak ada sedikit pun rasa senang di hatiku. Yang ada hanyalah rasa lelah setelah akhirnya terbebas. Utang dari kehidupan sebelumnya, di kehidupan ini, akhirnya bisa kuputuskan dengan tanganku sendiri. Yi Chen, tindakanmu sudah benar. Aku mengangguk, sambil menggenggam erat cek di tanganku. Mulai detik ini, jalan hidupku akan kembali berada di genggamanku sendiri. Setelah acara penyerahan hadiah selesai, aku jadi pusat perhatian di sekolah. Ada yang bilang aku ini orang yang teguh pendirian, berpegang teguh pada prinsip. Tapi ada juga yang bilang aku ini kejam, tega melihat orang kesusahan. Tapi, aku sudah tidak peduli lagi dengan semua omongan itu. Di kehidupan sebelumnya, aku hidup terlalu lelah karena terus berusaha memenuhi ekspektasi orang lain.
Di kehidupan ini, aku hanya ingin hidup untuk diriku sendiri. Hal pertama yang kulakukan adalah pergi ke bank, menyimpan uang hadiah sebesar 300.000, lalu aku menarik 30.000 dan menyumbangkannya ke dana bantuan sekolah. Aku tidak pamer kemana-mana, hanya mengurusnya diam-diam. Aku tidak mau lagi terikat oleh pujian atau citra baik apapun. Setelah menyelesaikan semuanya, rasanya bebanku benar-benar lepas. Saat aku kembali ke kelas, suasananya terasa agak canggung. Tatapan teman-teman kepadaku bermacam-macam. Ada yang penasaran, ada yang kagum, ada juga yang menjauh. Ada yang penasaran, ada yang kagum, dan ada juga yang menjauh. Chen Hao tidak masuk kelas. Bangkunya kosong, seolah menjadi sebuah sindiran bisu. Yi Chen, kau hebat banget. Kemarin aku ketakutan setengah mati. Kukira kau bakal luluh lagi. Dulu aku memang terlalu bodoh. Lagi pula, Chen Hao itu sudah kelewatan. Sekalipun keluarganya sedang kesusahan, ya tidak seharusnya dia bertingkah seperti itu. Oh iya, ku dengar dari teman sekamarnya, ayahnya memang benar-benar sakit. Tapi sepertinya tidak separah yang dia bilang, dan tidak butuh biaya sampai 300.000 segala. Biarkan saja, urus-urusan kita sendiri sudah cukup. Lin Liang pun mengangguk, dan tidak banyak bicara lagi. Selama beberapa hari berikutnya, Chen Hao sama sekali tidak muncul. Gosip tentang dirinya pun semakin banyak beredar. Ada yang bilang dia sengaja menipu demi uang, ada juga yang bilang penyakit ayahnya itu cuma bohongan. Bahkan ada yang bilang dia berhenti sekolah karena malu dan marah setelah kutolak. Seminggu kemudian, barulah Chen Hao muncul lagi di kelas. Tubuhnya terlihat jauh lebih kurus. Wajahnya sangat pucat dan kuyu, matanya pun penuh dengan urat merah. Sekali lihat saja sudah ketahuan kalau dia begadang berhari-hari. Saat dia masuk, tatapan seisi kelas langsung tertuju padanya. Tapi dia terus menunduk, berjalan cepat ke bangkunya, lalu merebahkan kepala di meja tanpa bergerak sedikit pun. Sepanjang pelajaran dia tidak mengubah posisinya sama sekali. Begitu bel istirahat berbunyi, aku berdiri, berniat keluar cari udara segar. Tiba-tiba, Chen Hao mengangkat kepalanya dan memanggilku. Jiang Yi Chen. Suaranya terdengar sangat serak, terdengar rasa lelah yang tak bisa disembunyikan. Aku pun menghentikan langkah dan berbalik, menatapnya saat dia bangkit dan berjalan ke hadapanku. Teman-teman di sekitar kami langsung menahan napas, dan semua mata langsung tertuju pada kami. Ini, surat diagnosis dan rincian biaya pengobatan ayahku. Kemarin aku memang kalut dan kebingungan. Aku tidak menerima kertas itu, hanya menatapnya dengan tenang. Di kehidupan yang lalu, dia juga menggunakan trik murahan seperti ini untuk memancing empatiku. Surat dan rincian biaya yang katanya asli itu, kalau bukan hasil rekayasa, pasti nominalnya sudah sengaja digelembungkan. Dan saat aku menyadarinya nanti, uangku sudah banyak dikuras olehnya dulu. Tangan Chen Hao terhenti di udara. Wajahnya menyiratkan rasa canggung dan malu. Dia memelankan suaranya, sengaja memasang wajah memelas. Yi Chen, di atas panggung penghargaan waktu itu, aku yang salah. Aku minta maaf padamu, tapi penyakit ayahku itu sungguhan. Biayanya juga benar-benar mahal. Waktu itu aku sudah buntu, makanya aku bertindak gegabah. Aku sudah mengajukan dana bantuan kampus, dan juga membuka penggalangan dana. Tapi uangnya masih kurang banyak. Dokter bilang, kalau belum terkumpul juga, operasinya terpaksa ditunda. Makin lama ditunda, makin bahaya buat ayahku. Matanya kembali berkaca-kaca, lalu dia menyodorkan kertas itu lebih dekat. Hampir menyentuh tanganku. Aku tahu kau tidak percaya. Kalau aku jadi kau, aku juga tidak akan percaya. Tapi, rincian biaya ini ada cap resmi rumah sakit. Ini sungguhan, lihatlah. Suara kasak kusuk orang di sekitar langsung terdengar. Kelihatannya sih asli, gimana kalau dia benar-benar jujur?
Kasihan ayahnya. Yi Chen, apa nggak mending dipikir-pikir dulu? Bagaimanapun juga, ini menyangkut nyawa orang. Nada omongan yang sangat tidak asing. Tekanan moral yang memuakkan. Tatapan orang-orang itu menusukku tajam layaknya jarum. Tapi kali ini, hatiku sama sekali tidak tergoyahkan. Chen Hao, surat diagnosis dan rincian biayamu itu tidak ada urusannya denganku. Ayahmu sakit dan kau butuh uang, itu masalahmu, bukan tanggung jawabku. Aku paham kau sedang panik, tapi aku tidak punya kewajiban menanggung masalahmu. Aku sudah menyumbangkan 30.000 ke dana bantuan kampus. Kalau kau memang memenuhi syarat, kau pasti akan dapat bagian dari sana. Di luar itu, aku tidak akan sudi memberimu sepeser pun. Mendengar ucapanku, beberapa orang menganggapku terlalu kejam. Tapi aku masa bodoh, dibandingkan rasa putus asaku di kehidupan sebelumnya, saat dia memaksaku melompat dari gedung. Sikap kejamku ini belum ada apa-apanya. Jiang Yi Chen, tega-teganya kau sekejam ini? Ini menyangkut nyawa orang, kau jelas-jelas mampu membantu. Kenapa kau tidak mau menolong? Aku, kejam, waktu aku menyelamatkan 3 anak kecil yang sama sekali tidak kukenal. Kenapa kau tidak bilang aku kejam? Waktu aku menyumbangkan 1/10 dari uang hadiahku ke yayasan, kenapa kau tidak bilang aku kejam? Dengar, Chen Hao, uangku adalah hakku, aku bisa menyumbangkannya ke yayasan untuk membantu lebih banyak orang. Bisa juga kusimpan untuk diriku sendiri. Tapi, aku tidak akan pernah memberikannya padamu, karena kau tidak pantas. 3 kata terakhir itu, kuucapkan dengan penekanan tajam. Chen Hao sampai terhuyung mundur selangkah. Matanya memancarkan ketidakpercayaan bercampur kebencian yang mendalam. Aku tidak pantas, hanya karena aku miskin, hanya karena aku bukan pahlawan besar sepertimu. Mentang-mentang aku miskin, ayahku pantas dibiarkan mati. Hah? Mentang-mentang kau kaya, kau boleh tutup mata dan membiarkan orang mati? Teriakannya semakin histeris. Orang yang berkerumun pun makin banyak. Aku menatap kelakuannya yang pura-pura gila itu. Dan hanya merasa muak. Di kehidupanku yang dulu, aku memang berhasil ditipu oleh tampangnya yang memelas ini. Tapi sekarang, aktingnya ini benar-benar murahan. Chen Hao, sudah selesai bicaranya? Kalau sudah, minggir sana. Aku mau lewat. Aku memiringkan badan untuk menyelinap pergi, tapi tiba-tiba dia mencengkeram lenganku. Cengkeramannya begitu kuat, sampai-sampai kukunya hampir menancap ke dagingku. Kau tidak boleh pergi, kalau kau tidak memberiku uang itu, jangan harap kau bisa lari dariku. Kalau sampai terjadi apa-apa pada ayahku, aku tidak akan melepaskanmu. Chen Hao, lepasin, kalau mau ngomong, ngomong aja baik-baik, jangan main fisik. Chen Hao, kelakuanmu ini melanggar hukum. Tapi Chen Hao malah kayak orang kesetanan. Dia mati-matian gak mau melepaskan cengkeramannya. Aku mengernyit dan meronta sekuat tenaga. Dia sampai terseret dan hampir jatuh. Chen Hao, ini namanya pelecehan dan perampasan kebebasan. Sekali lagi kamu begini, aku lapor polisi. Chen Hao langsung mematung. Jelas dia gak ngangka aku bakal bawa-bawa polisi. Dia kan cuma anak sekolahan. Kata polisi otomatis bikin dia ketakutan. Aku mengeluarkan HP dan pura-pura mau menelepon. Wajahnya mendadak pucat pasi. Dia buru-buru melepaskanku dan minta maaf. Aku salah. Aku gak berani lagi. Aku gak seharusnya ngadang kamu. Gak seharusnya narik-narik kamu. Tolong jangan lapor polisi. Dia bahkan nyaris bersujud. Aku mundur selangkah untuk menghindar. Simpan saja minta maafmu, ingat baik-baik, urus sendiri masalahmu, dan jangan pernah ganggu aku lagi. Atau, aku bakal beneran lapor polisi. Setelah bicara begitu, aku berbalik dan keluar dari kelas. Lin Liang buru-buru menyusulku. Yi Chen, kamu tadi keren banget. Kamu beneran mau lapor polisi? Yah, nggak bakal kulakukan kalau nggak kepepet. Tapi dia harus tahu kalau aku ini nggak bisa ditindas. Lin Liang mengangguk, lalu menatap lenganku dengan cemas.
Lenganmu sampai merah gitu, kamu nggak apa-apa? Aku melirik bekas kemerahan itu. Aku tertawa kecil. Kalau dibandingkan dengan tulangku yang patah gara-gara didorong dari tangga di kehidupanku yang sebelumnya, luka segini sih nggak ada apa-apanya. Tapi aku sangat tahu, ini baru permulaan. Sifat Chen Hao yang egois dan serakah nggak akan bikin dia menyerah begitu saja. Dan benar saja, nggak lama kemudian, gosip miring tentangku langsung menyebar ke seluruh sekolah. Awalnya, mereka cuma bilang aku ini berdarah dingin dan nggak punya hati. Punya uang hadiah nolong orang, tapi nggak mau bantu ayahnya teman sekelas. Lama-lama, gosipnya makin ngawur. Ada yang bilang niatku menolong orang itu nggak tulus, cuma demi uang hadiah 300.000 itu. Bahkan ada yang memfitnah, katanya insiden 3 anak tenggelam itu sudah aku rencanakan. Tujuannya apalagi kalau bukan menipu demi uang hadiah. Kemanapun aku pergi, aku bisa merasakan tatapan sinis dan bisik-bisik dari belakang. Suara gunjingan yang sengaja dikencangkan. Mereka semua cuma menunggu untuk melihatku hancur. Orang-orang ini udah gila, ya? Jelas-jelas kamu yang nyelamatin nyawa orang. Mereka tuh cuma iri kamu dapat uang hadiah. Jadinya gampang kemakan hasutannya Chen Hao. Biarin aja mereka ngomong, di kehidupanku yang dulu, aku terlalu mikirin omongan orang. Mati-matian klarifikasi malah bikin semuanya makin runyam. Di kehidupanku yang sekarang, aku nggak mau buang-buang waktu lagi. Orang benar akan tetap benar, orang salah akan tetap salah. Waktu yang akan membuktikan semuanya. Tapi kelakuan mereka itu udah kelewatan. Dengar-dengar sih, emang si Chen Hao yang jadi biang keroknya. Dia pasti dendam gara-gara nggak kamu pinjemin uang. Makanya dia sengaja balas dendam. Aku sama sekali nggak kaget mendengarnya. Chen Hao sudah ditolak mentah-mentah dan malu besar. Menyebar gosip murahan itu memang keahliannya. Nggak ada bukti, ngomong apapun percuma. Lagian, kalaupun ada bukti, guru juga paling banter cuma menegur dia. Gosipnya bakal tetap nyebar. Yang bisa aku lakuin sekarang ya cuma cuek, jangan sampai kepancing. Walaupun ngomongnya begitu, difitnah sejahat ini, tetap saja bikin hati dongkol. Tapi, aku sudah lama belajar cara menekan emosi negatifku. Dibandingkan dengan penderitaanku di kehidupanku yang dulu, gosip receh ini benar-benar nggak ada artinya. Sayangnya, masalah ini nggak mereda seiring berjalannya waktu, malah justru semakin parah. Ada orang tua murid yang komplain ke sekolah, bilang kelakuanku buruk. Katanya aku nggak pantas jadi pahlawan, dan minta uang hadiah serta gelar kehormatanku dicabut. Karena ditekan, pihak sekolah akhirnya benar-benar memanggilku. Di ruang guru, kepala kedisiplinan duduk di depanku dengan wajah tegang. Yi Chen, kamu pasti sudah dengar rumor akhir-akhir ini, kan? Soal motifmu menolong orang, dan juga masalahmu dengan Chen Hao. Ada yang mau kamu jelaskan? Pak, saat menolong orang, saya nggak kepikiran soal motif. Saya cuma mikir gimana caranya nyelamatin anak itu. Uang hadiah dan gelar ini adalah bentuk apresiasi dari sekolah dan masyarakat. Bukan saya yang ngemis minta dikasih. Kalau soal Chen Hao, saya bantu dia itu karena kebaikan hati. Kalau nggak saya bantu ya wajar saja. Saya nggak punya kewajiban buat nanggung masalah dia. Bapak tahu kamu merasa dirugikan. Tapi dampaknya sekarang sangat buruk. Banyak orang tua dan murid yang protes. Bisa nggak kamu pertimbangkan lagi soal Chen Hao? Bantulah sedikit saja. Setidaknya buat nutup mulut orang-orang. Aku benar-benar nggak percaya sama apa yang barusan ku dengar. Bisa-bisanya dia juga nyuruh aku ngalah. Pak, Anda ini guru. Harusnya Bapak bisa bedain mana yang benar dan salah. Saya nolong orang itu nggak salah. Nolak dimanipulasi orang lain juga nggak salah. Terus kenapa saya yang harus ngalah? Cuma gara-gara dia suka bikin onar dan nyebar hoaks. Kalau kali ini saya ngalah, besok-besok semua orang bisa nekan saya pakai cara ini. Gelar pahlawan saya ini malah bikin saya jadi sasaran empuk, kan?
Kepala kedisiplinan langsung mati kutu dengar omonganku. Wajahnya pucat pasi. Setelah beberapa saat, dia menghela napas panjang. Kamu benar, Bapak yang kurang pertimbangan. Sekolah akan turun tangan untuk klarifikasi dan menindak tegas penyebar rumor itu. Kami akan menjaga nama baikmu. Meski aku tahu tindakan sekolah pasti nggak akan maksimal, tapi lumayan bikin lega. Setidaknya, dia nggak berpihak pada rumor murahan itu. Saat keluar dari ruang guru, sinar matahari terasa begitu menyilaukan. Tapi aku sangat sadar, klarifikasi sekolah nggak akan bisa ngehentiin rumor ini. Orang-orang itu nggak peduli sama kebenaran. Mereka cuma mau dengar apa yang pengen mereka dengar. Sosok pahlawan yang sempurna, yang rela berkorban tanpa pamrih, yang selalu mengutamakan orang lain. Begitu aku nggak sesuai sama standar mereka, mereka bakal langsung menyerang secara membabi buta. Dan Chen Hao, dengan liciknya memanfaatkan sisi buta manusia ini. Benar saja, setelah surat klarifikasi ditempel, hasilnya nol besar. Malah ada yang bilang kalau pihak sekolah sudah kusuap. Rumornya pun makin menyebar luas. Sementara Chen Hao, dia sok polos seolah nggak terjadi apa-apa, dan tetap masuk kelas setiap hari. Tapi tatapannya ke arahku makin lama makin sinis. Dia memang nggak pernah lagi nyamperin aku, tapi dia selalu sengaja bikin aku dengar obrolan jelek soal diriku. Dia cuma nunggu aku hancur gara-gara tekanan ini. Terus ujung-ujungnya aku bakal nyerahin uang itu ke dia, persis kayak di kehidupanku sebelumnya. Sayangnya, ketenangan ini nggak bertahan lama. Kesabaran Chen Hao ternyata jauh lebih tipis dari dugaanku. Karena rumor itu gagal ngancurin aku, dia akhirnya pakai cara yang lebih nekat. Sore itu, aku baca buku di perpustakaan sampai langit gelap. Pas baru saja keluar dari gedung perpustakaan dan belok ke sudut jalan yang sepi, tiba-tiba ada siluet bayangan yang loncat dan menghadang jalanku. Ternyata Chen Hao. Di belakangnya ada dua cowok dengan tampang berandalan. Mereka bukan dari kelas kami. Kelihatan banget kalau mereka dibawa buat nakut-nakutin aku. Jantungku langsung berdegup kencang. Secara refleks aku mundur selangkah. Aku natap mereka dengan penuh waspada. Minggir, nggak ada yang perlu kita obrolin lagi. Nggak ada yang perlu dibicarakan lagi. Kau sudah menghancurkan hidupku. Gimana bisa nggak ada? Operasi ayahku sudah tertunda begitu lama. Kondisinya makin parah. Dan ini semua gara-gara kau. Aku digunjingkan di sekolah juga gara-gara kau. Atas dasar apa kau menahan uang 300.000 itu? Sambil santai melihat keluargaku hancur berantakan. Hari ini, kau harus serahkan uang itu padaku. Dua cowok di belakangnya maju selangkah, sambil membunyikan pergelangan tangan mereka. Terdengar suara kertakan tulang, benar-benar penuh ancaman. Di kehidupan sebelumnya, walaupun Chen Hao sangat mengganggu, dia nggak pernah berani main fisik. Sepertinya penolakanku kali ini, benar-benar membuatnya murka. Ini di sekolah, kau berani main tangan? Main tangan? Kami cuma mau ngobrol baik-baik kok. Kalau kau tahu diri, cepat serahkan uangnya. Kalau enggak, aku nggak jamin apa yang bakal terjadi. Tepat saat suasana memanas, sebuah suara lembut dan manja terdengar. Astaga, Yi Chen, Chen Hao, sudah selarut ini, kalian lagi ngapain di sini? Ya, itu Su ya. Wajahnya memang manis, dan kalau bicara suaranya selalu dibuat mendayu-dayu. Dia paling suka sok jadi pahlawan kesiangan. Tiap ada yang ribut, dia pasti ikut campur sok melerai. Kelihatannya saja lembut dan polos, tapi aslinya, dia paling jago menusuk dari belakang. Di kehidupan sebelumnya, dialah yang terus-menerus mengoceh di telingaku, bilang betapa kasihannya Chen Hao. Membujukku untuk membantunya satu kali lagi saja, yang perlahan-lahan mendorongku masuk ke jurang kehancuran. Dia menenteng botol minum, berlagak seperti baru selesai dari ruang belajar. Ekspresi wajahnya menunjukkan keterkejutan yang begitu pas. Saat Chen Hao melihatnya, tatapan matanya sedikit goyah. Jelas sekali dia nggak menyangka akan ada orang yang datang.
Suya melangkah ke tengah, tatapannya bergantian menatap kami berdua. Lalu, dia berkata lembut kepadaku, Yi Chen, kamu jangan marah, ya. Chen Hao pasti nggak sengaja mengadang jalanmu. Kemudian dia menoleh ke arah Chen Hao, memasang raut wajah khawatir. Chen Hao, aku tahu kamu lagi pusing soal ayahmu. Tapi, kan kamu nggak boleh pakai cara begini. Nanti Yi Chen bisa ketakutan, loh. Ucapan itu sekilas terdengar seperti melerai. Tapi sebenarnya, dia sedang membenarkan kelakuan Chen Hao yang mencegatku, seolah itu hal yang wajar. Chen Hao langsung memanfaatkan celah itu, pura-pura memasang wajah paling tersakiti. Aku juga terpaksa, ayahku, sudah, aku ngerti kok betapa beratnya bebanmu. Suya menyela perkataannya, lalu dengan akrab menepuk-nepuk lengan Chen Hao. Lalu dia kembali menatapku, dengan nada bicara yang sok prihatin. Yi Chen, aku tahu kamu itu berhati lembut. Makanya kamu sampai bertaruh nyawa demi nyelamatin anak itu, kan? Chen Hao cuma lagi kepepet. Tolong berikan sedikit empati buat dia, ya? Kalian kan teman sekelas, nggak enak loh kalau sampai ribut-ribut begini. Lagi pula, sekarang anak-anak di sekolah pada ngegosipin kamu. Kalau kamu bantu dia, semua orang pasti bakal muji kebaikan hatimu. Dan gosip-gosip itu dengan sendirinya bakal hilang, kan? Ini tuh solusi terbaik buat kalian berdua loh. Cih, trik manipulasi moral murahan ini lagi. Di kehidupan yang lalu, aku sempat terbodohi oleh sikap lembutnya. Tapi sekarang, aku cuma mau muntah melihatnya. Aku dengar dari anak-anak, ya ampun, kalian berdua sama-sama lagi di posisi yang sulit. Oh, ya, terus, kamu tahu nggak? Kalau Chen Hao bawa 2 orang buat ngepung aku? Menurutmu, buat apa mereka di sini? Wajah Suya seketika sedikit memucat. Matanya berkedip panik. Aku kan baru saja datang. Aku nggak tahu apa-apa. Chen Hao, kamu nggak beneran mau ngelakuin hal buruk ke Yi Chen, kan? Dia lagi-lagi memasang aksi pura-pura menasihati Chen Hao. Berusaha menyembunyikan niat aslinya, Chen Hao memang sudah tidak sabar. Ditambah campur tangan Suya, nyalinya langsung ciut. 2 cowok itu juga pasang tampang asyik menonton. Sikap mereka ke Suya makin meremehkan. Wah, si cantik Su gagal jadi pahlawan kesiangan nih. Cewek ini lumayan galak juga, nggak gampang ditindas. Wajah Chen Hao makin suram, dia memelototiku dan menggeram. Jiang Yi Chen, aku tanya untuk terakhir kalinya, kasih uangnya nggak? Nggak mau, bagus. Kilat kejam terpancar dari mata Chen Hao. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan untuk mencengkeramku. Tapi, aku sudah siap. Sambil mengelak ke samping, aku merogoh ponselku dan menekan tombol rekam, lalu berteriak keras, Chen Hao, kau mau merampokku ya? Terang-terangan mencegat orang buat merampas uang. Suaraku terdengar sangat tajam memecah keheningan malam. Tangan Chen Hao langsung kaku di udara. 2 cowok lainnya juga bengong. Kau teriak apa sih? Siapa juga yang mau merampok? Kau bawa komplotan buat mencegatku, memaksaku serahkan uang. Kalau bukan merampok, terus apa namanya? Semuanya sudah kurekam. Berani kau sentuh aku lagi, aku akan langsung telepon polisi sekarang juga. Percobaan perampokan, ditambah pelecehan yang sebelumnya. Itu sudah cukup bikin kau membusuk di penjara. Kata merampok sukses menusuk kelemahan Chen Hao. Wajahnya seketika pucat pasi. 2 cowok itu juga ikut panik. Mereka menariknya dan membujuk, sudahlah, ayo cabut. Dia sudah persiapan, jangan sampai masalah ini membesar dan kita ditangkap polisi. Chen Hao menatap ponsel di tanganku, lalu menoleh ke teman-temannya yang sudah ketakutan. Sadar kalau malam ini dia tidak akan menang, dia mengancam, Jiang Yi Chen, awas kau ya. Tunggu pembalasanku. Dia berbalik dan pergi, diikuti oleh 2 temannya yang buru-buru menyusul. Melihat kejadian itu, Suya membuka mulutnya, tapi akhirnya hanya menatapku dengan tajam, lalu bergegas pergi.
Suasana akhirnya kembali sepi. Tanganku yang menggenggam ponsel basah oleh keringat dingin. Meskipun tadi aku sok berani, sebenarnya hatiku sangat ketakutan. Tapi aku tahu, mundur selangkah saja, aku akan hancur. Aku mendengarkan ulang rekaman itu berkali-kali untuk memastikan semuanya terekam jelas. Barulah aku bergegas kembali ke asrama. Setibanya di sana, aku menceritakan semuanya kepada Lin Liang. Dia sampai gemetar saking marahnya. Chen Hao benar-benar kelewatan, dan Suya, bisa-bisanya dia memihak bajingan itu. Aku memang sudah curiga sama cewek itu. Waktu itu dia juga menyuruhmu membantu Chen Hao, kan? Pasti ada niat busuk. Suya jauh lebih mengerikan daripada Chen Hao. Jahatnya Chen Hao itu kelihatan, tapi jahatnya cewek itu sembunyi di balik topeng malaikat. Susah banget diantisipasi. Terus, kita harus gimana sekarang? Dia sudah berani mencegatmu loh. Jangan-jangan nanti dia bakal nekat lakuin hal yang lebih parah. Entahlah. Tapi yang pasti, dia nggak bakal diam saja. Dia ingin menghancurkan reputasiku. Kalau begitu, aku akan bongkar dulu kedok aslinya ke semua orang. Di kehidupan masa laluku, sampai mati pun aku tidak tahu kalau Chen Hao bukan cuma menipu uangku, tapi juga melakukan banyak perbuatan kotor. Di kehidupan kali ini, aku bersumpah akan mencari kebenarannya dan membongkar semua kebohongannya. Hari-hari berikutnya, dari luar aku tampak masuk kelas dan belajar seperti biasa. Tapi diam-diam, aku mulai mengawasi setiap gerak-gerik Chen Hao. Dia paling peduli dengan simpati dari orang lain. Aku paling takut kedok aslinya terbongkar terlalu cepat, jadi, aku harus tetap tenang. Jangan sampai dia curiga. Aku menyuruh Lin Liang untuk mengawasi gerak-geriknya dan isi obrolannya. Sementara aku sendiri fokus mencari celah di internet. Di kehidupanku yang sebelumnya, Chen Hao pernah pamer kalau dia sangat jago memanfaatkan internet untuk mencari uang. Aku pun mengecek beberapa platform galang dana, mencari nama Chen Hao dan ayahnya. Dan benar saja, aku menemukan kampanye donasi yang dia buat. Deskripsi kampanyenya ditulis dengan sangat menyedihkan dan penuh air mata. Target dananya mencapai 300.000. Di bawahnya juga sudah banyak orang yang berdonasi. Kolom komentarnya penuh dengan simpati dan dukungan. Aku mengambil tangkapan layar dan meneliti catatan pembaruannya. Setiap hari dia mengunggah status kalau kondisinya kritis dan sangat butuh uang. Fotonya kalau tidak gambar ranjang rumah sakit yang buram, ya tagihan medis yang nominalnya tidak jelas. Kelihatannya sih sempurna, tapi sebenarnya penuh dengan celah. Aku kemudian mengingat-ingat dan mencari akun media sosialnya. Dia tidak menggunakan nama aslinya. Foto profilnya juga cuma gambar pemandangan. Tapi, aku ingat betul, dia suka mengeluh sok menderita di postingannya. Benar saja, aku berhasil menyaring satu akun yang mencurigakan. Pemilik akun itu menyebut dirinya mahasiswa miskin, dan sering mengeluh betapa tidak adilnya hidup ini. Status terbarunya jelas-jelas menyindirku, beberapa orang memegang uang yang berlumuran darah. Dan menganggap nyawa manusia tidak berharga. Pahlawan seperti itu lebih baik tidak usah ada. Aku menggulir postingan lamanya, dan menemukan lebih banyak kejanggalan. Setengah bulan yang lalu, dia memposting foto sepatu Keds edisi terbatas. Dengan takarir, setelah sekian lama berjuang, akhirnya dapat juga. Harga sepatu itu paling tidak 5.000. Seorang mahasiswa miskin yang ayahnya sakit keras, mana mungkin mampu membelinya? Lalu, sebulan yang lalu, dia mengunggah foto di restoran barat mewah. Lokasinya menunjukkan kalau makan di sana habisnya 500 ke atas per orang. Takarirnya berbunyi, sesekali memanjakan diri. Padahal, saat itu seharusnya dia sedang pusing memikirkan biaya pengobatan. Ada lagi postingan yang lebih lama. Fotonya sedang berduaan di taman hiburan dengan cewek dari kelas sebelah. Dengan takarir, hari yang menyenangkan. Padahal di kehidupanku yang sebelumnya, dia tidak pernah bilang kalau dia punya pacar.
Aku pun menyimpan semua tangkapan layar ini satu persatu. Walaupun ini tidak bisa langsung membuktikan kalau dia berbohong, tapi ini cukup untuk menunjukkan kalau kemiskinan dan keputusasaannya hanyalah pura-pura. Di saat yang bersamaan, Lin Liang juga membawa kabar. Teman sekamar Chen Hao bilang kalau akhir-akhir ini dia sering pulang larut malam. Bajunya bau rokok dan alkohol. Dia bahkan membeli ponsel keluaran terbaru. Dia bilangnya sih dikasih kerabat, padahal dia sama sekali tidak punya saudara. Oh ya, Suya akhir-akhir ini juga sangat dekat dengannya. Mereka makan bareng setiap hari. Suya bahkan membawakannya sarapan. Kabar ini sangat cocok dengan petunjuk yang aku temukan. Orang yang ayahnya sakit keras dan sangat butuh uang. Mana mungkin merokok, mabuk-mabukan, beli HP baru, dan pacaran? Jawabannya cuma satu. Dia sama sekali tidak kekurangan uang. Penderitaan yang dia buat-buat itu hanya akal-akalan untuk memanfaatkanku. Di satu sisi dia menipu uang donasi online untuk foya-foya, dan di sisi lain dia memanipulasiku secara emosional. Dia ingin menipu dan mengambil 300.000-ku juga. Hal-hal ini, belum banyak yang tahu, kan? Sepertinya tidak ada. Chen Hao itu tidak suka bergaul. Teman sekamarnya tidak terlalu dekat dengannya. Dan Suya juga tidak mungkin menjelek-jelekannya. Kalau begitu, biar kita yang buat orang-orang menyadarinya secara tidak sengaja. Bukankah Chen Hao suka memanfaatkan rasa simpati? Aku akan tunjukkan kepada semua orang, penipu macam apa yang selama ini mereka kasihani. Tapi kita harus main rapi. Jangan sampai dia sadar kalau ini ulah kita. Serahkan saja padaku. Dalam beberapa hari ke depan, Lin Liang mulai menyebarkan gosip dengan sangat rapi. Dia ngobrol dengan teman sekamar Chen Hao soal betapa susahnya beli HP baru. Memancing mereka agar keceplosan soal Chen Hao yang baru beli HP. Terus, saat ngobrol santai dengan teman-teman yang lain, dia pura-pura nggak sengaja bilang kalau dia melihat Chen Hao makan enak di restoran barat. Dan jalan-jalan ke mall bareng Suya. Dia sama sekali tidak menjelek-jelekan. Cuma seolah lagi cerita keseharian saja. Tapi, itu langsung bikin semua orang curiga. Bukannya Chen Hao bilang keluarganya miskin banget? Kok bisa-bisanya dia beli HP mahal? Aku juga lihat dia jalan sama Suya. Tangannya penuh bawaan belanjaan loh. Bapaknya kan lagi di rumah sakit nunggu dioperasi. Kok dia masih sempat-sempatnya pacaran? Suara-suara sinis itu makin santer terdengar. Chen Hao pun jadi makin sensitif. Ada yang melirik sedikit saja, dia langsung marah-marah dan ngomong kasar. Hubungannya dengan Suya juga jadi canggung. Pernah suatu hari di kantin, aku melihat mereka duduk berdua. Suya entah ngomong apa, tiba-tiba Chen Hao menggebrak meja sambil membentak. Mata Suya langsung berkaca-kaca. Dia duduk menahan tangis, sampai semua orang di sekitarnya menoleh menatap mereka. Chen Hao sama sekali tidak minta maaf. Dia cuma makan beberapa suap dengan muka ditekuk, lalu pergi begitu saja. Suya masih duduk mematung, merintih pelan, aku kan cuma mau bantu kamu. Adegan itu sukses memancing simpati banyak orang lagi. Tapi, belum ada 2 hari, Suya bikin drama baru lagi. Waktu jam wali kelas. Saat guru sedang mengevaluasi nilai kami, Suya tiba-tiba angkat tangan. Pak Guru, ada yang mau aku sampaikan ke teman-teman. Dia pun berdiri, membawa sebuah amplop, melangkah maju ke depan kelas. Lalu menyodorkannya ke wali kelas. Ini uang 5.000 yuan yang berhasil aku tabung. Aku mau menyumbang untuk Chen Hao. Semoga bisa bantu biaya rumah sakit ayahnya. Sekelas langsung heboh. Uang 5.000 yuan itu jumlah yang sangat besar buat ukuran anak sekolahan. Semua juga tahu keluarga Suya pas-pasan. Pasti dia berkorban mati-matian buat ngumpulin uang sebanyak itu. Wali kelas saja sampai kaget. Dengan mata merah seolah mau menangis, Suya berkata, aku tahu uang 5.000 yuan ini nggak seberapa, tapi aku nggak tega lihat Chen Hao kesusahan. Aku juga nggak mau kita ribut soal ini. Kalau Yi Chen memang enggan membantu,
Mungkin dia punya alasan sendiri. Aku nggak nyalahin dia kok. Aku cuma mau bantu semampuku, dan aku harap teman-teman juga mau ikut ulurkan tangan buat Chen Hao. Matanya menatapku sinis, membawa kilatan provokasi yang terselubung. Taktik yang licik banget, pakai uang 5.000 yuan buat mencitrakan diri bak malaikat berhati suci. Lagaknya membela aku, padahal sengaja memojokkanku sebagai orang jahat yang gak mau bantu. Bahkan memperluas manipulasi moral ini ke seisi kelas. Aku yang mengantongi hadiah 300.000 yuan tapi tidak mau keluar uang sepeser pun. Jelas langsung jadi musuh bersama. Benar saja, banyak teman-teman yang langsung terpancing. Mereka buru-buru maju buat kasih sumbangan ke guru, sambil terus berkata betapa baik hatinya Suya. Aku juga mau nyumbang sedikit. Suya yang masih berdiri di depan, menikmati semua pujian itu. Sorot matanya ke arahku benar-benar menampakkan keangkuhan seorang pemenang. Chen Hao hanya menunduk, badannya kaku tegang. Jelas dia juga lagi menunggu aku mengalah. Wajah Lin Liang sampai merah padam menahan emosi. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan berdiri dari kursiku. Suasana kelas seketika hening. Semua mata langsung tertuju padaku. Suya, niatmu menyumbangkan uang untuk Chen Hao. Itu adalah kebaikan hatimu, dan aku angkat jempol untuk itu. Tapi kebaikanmu itu bukan alat buat memojokkan orang lain. Kamu nyumbang 5.000 yuan itu murni pilihanmu. Orang lain mau nyumbang atau tidak, dan berapa jumlahnya, itu hak masing-masing. Kamu nggak bisa maksa orang lain ikutan nyumbang, cuma karena kamu sudah melakukannya. Apalagi aku, uang 300.000 yuan milikku itu adalah uang penghargaan karena aku menolong orang. Itu bukan dana amal, aku juga sudah menyumbangkan 30.000 yuan ke yayasan bantuan sekolah. Kalau uang itu bisa bantu Chen Hao, ya tentu akan aku bantu. Tapi, kalau ngasih uang tunai langsung ke dia, jelas aku nggak mau, nggak peduli seberapa banyak orang yang nyumbang. Keputusanku tidak akan berubah. Kata-kata itu ibarat seember air es yang menyiram abis antusiasme donasi di kelas itu. Aku nggak bermaksud menekanmu. Kamu cuma mau menggiring opini biar orang-orang mikir aku harus menyumbangkan uang 300.000 itu, kan? Kamu mau pakai uang 5.000 yuan milikmu untuk menonjolkan betapa pelitnya aku, iya kan? Aku memotong ucapannya, lalu mengalihkan tatapan tajamku ke arah Chen Hao. Suya rela menyumbangkan uang 5.000 yuan buat kamu. Lah, kamu sendiri gimana? Kamu pakai uang donasi dari semua orang, buat beli sepatu basket edisi terbatas. Pergi makan mewah di restoran barat, dan kencan sama cewek. Apa kamu nggak punya hati nurani? Seluruh kelas mendadak heboh dan ricuh. Chen Hao tersentak dan mendongak, wajahnya pucat pasi. Kamu ngomong sembarangan, Jiang Yichen. Kamu memfitnahku, aku memfitnahmu. Sepatu basket ini kamu beli 2 minggu yang lalu. Harganya lebih dari 5.000 yuan. Mana mampu murid miskin yang katanya lagi butuh uang darurat buat bertahan hidup beli barang semahal ini? Teman-teman di barisan depan yang melihat jelas tangkapan layar itu langsung berseru kaget. Makan di restoran ini menghabiskan sekitar 500 yuan per orang. Waktu kamu asyik foya-foya di sini sebulan yang lalu. Apa kamu nggak kepikiran ayahmu yang masih terbaring di rumah sakit nunggu operasi? Terus, lihat foto yang ini. Kencan ke taman hiburan sama anak kelas sebelah. Pakai uang hasil donasi orang-orang. Atau jangan-jangan, pakai uang 5.000 yuan sumbangan dari Suya? Satu persatu bukti tangkapan layar kutunjukkan. Ibarat tamparan keras mendarat di wajah Chen Hao, sekaligus menyadarkan semua orang yang sempat bersimpati padanya. Suasana kelas mendadak sunyi senyap. Wajah teman-teman yang tadinya ikut menyumbang kini memerah menahan amarah. Mereka jelas baru sadar, kalau rasa iba mereka telah dimanfaatkan. Suya yang masih berdiri di depan kelas, wajahnya memucat dan memerah bergantian menahan malu. Sorot matanya menatap Chen Hao dengan penuh keterkejutan, amarah, dan rasa sakit hati karena merasa ditipu mentah-mentah.
Dia mungkin sama sekali tidak menyangka bahwa orang yang mati-matian dia bela ternyata hanyalah seorang penipu. Aku masih punya banyak bukti tangkapan layar lainnya. Termasuk bukti di mana kamu melebih-lebihkan penyakit ayahmu di platform penggalangan dana. Dan bukti manipulasi jumlah biaya pengobatan. Kalau kamu masih mau terus bersandiwara, aku nggak keberatan mengunggah semua ini ke forum sekolah, biar seluruh siswa bisa melihat wajah aslimu yang sebenarnya. Tubuh Chen Hao langsung terhuyung, dia nyaris jatuh lemas ke lantai. Chen Hao, ikut saya ke ruang guru sekarang. Pihak sekolah pasti akan mengusut tuntas masalah ini. Wali kelas pun menarik paksa Chen Hao yang hanya bisa pasrah diseret pergi. Suya masih mematung di depan kelas, tangannya menggenggam erat amplop sumbangan yang kini terasa kosong maknanya. Dia terlihat seperti badut yang menyedihkan, menjadi sasaran tatapan sinis dan cemoohan dari semua orang di ruangan itu. Pada akhirnya, dia menundukkan wajahnya dalam-dalam dan berlari kembali ke tempat duduknya. Gila, ternyata dia penipu. Menjijikkan banget, selama ini kita udah salah sangka sama Yi Chen. Iya, ternyata omongannya Yi Chen benar. Setelah beberapa saat, suara bisik-bisik di kelas mulai mereda. Semuanya kini berbalik menghujat Chen Hao dan melempar tatapan penuh rasa bersalah kepadaku. Aku mengalihkan pandanganku ke arah sinar matahari yang cerah di luar jendela. Anehnya, tak ada rasa puas di hatiku. Yang tersisa hanyalah rasa lelah setelah semuanya terungkap. Tapi setidaknya, pertempuran ini berhasil kumenangkan. Mimpi buruk dari kehidupanku di masa lalu, akhirnya benar-benar berakhir di kehidupanku yang sekarang.